Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robby Delvis. Kali ini saya ingin melakukan review ya. Review salah satu buku yang enak dibaca ya. Nah, ini karya klasik dari Profesor Buya Hamka. Judulnya adalah Tasawuf Modern. Nah, di buku Tasawuf Modern ini satu hal yang saya sangat senang itu di bagian halaman 347 ya. Judulnya adalah Senangkanlah Hatimu. Nah, itu oleh Al-Anisah Mae. Nah, di bagian ini. Oke, nah ini saya suka sekali kata-katanya ya. Nah, kita baca sedikit ya. Nah, di hadapan tugu kesedihan berdirilah seorang pemimpin besar, sedang berpidato di hadapan beribu-ribu kaum. Maka terdengarlah olehku suara demikian bunyinya. Nah, kalau engkau kaya, senangkanlah hatimu. Karena di hadapanmu terbentang kesempatan untuk mengerjakan yang sulit-sulit. Perbuatanmu disyukuri orang, engkau beroleh pujian di mana-mana. Engkau menjadi mulia, tegakmu teguh. Di hadapan engkau terhampar permadani kepujian, sebab itu engkau memperoleh kebebasan dan kemerdekaan. Dan jika engkau fakir miskin, senangkanlah pula hatimu. Karena engkau telah terlepas dari suatu penyakit jiwa, penyakit kesombongan yang telah menimpa orang kaya. Senangkanlah hatimu, karena tak ada orang yang akan hasad dan dengki kepada engkau lagi, lantaran kemiskinanmu. Kefakiran dan kemiskinan adalah nikmat, dan nikmat yang tidak ada jalan bagi orang lain buat berkecil hati, dan tidak ada pintu bagi kebencian. Kalau engkau dermawan, senangkanlah hatimu, karena dengan kedermawanan engkau dapat mengisi tangan yang kosong, telah dapat menutup tubuh yang bertelanjang, engkau tegakkan orang yang telah hampir roboh. Dengan sebab itu engkau telah menuruti perintah hatimu, dan engkau memperoleh bahagia. Berpuluh bahkan beratus makhluk Tuhan akan sanggup mengantarkan pujian kepada Tuhan lantaran pertolonganmu. Kesenangan hatimu yang tadinya cuma satu, sekarang akan berlipat ganda, sebab telah banyak orang lain yang telah mengecap nikmatnya. Dan kalau sekiranya engkau tak kuasa jadi dermawan, itu pun senangkan pula lah hatimu. Sebab engkau tidak akan bertemu dengan suatu penyakit yang selalu menular kepada masyarakat manusia, yaitu tiada membalas guna, menghilangkan jasa. Mereka ambil kebaikan budi dan kedermawananmu, itu jadi senjata untuk memukulkan tuduhan-tuduhan yang rendah. Saat yang demikian mesti datang kepada tiap-tiap dermawan yang menyebabkan hati kerap kali patah dan badan kerap kali lemah, sehingga hilang kepercayaan kepada segenap manusia, disangka manusia tidak membalas guna. Padahal langkah belum sampai lagi kepada puncak kebahagiaan dan memperoleh ampunan dari Tuhan. Kalau engkau masih muda remaja, senangkanlah hatimu. Karena pohon pengharapanmu masih subur, dahan-dahannya masih rindang dan rimbun. Tujuan kenang-kenangan masih jauh, sebab umurmu masih muda. Mudahlah bagimu menjadikan mimpi menjadi kejadian yang sebenarnya. Dan kalau engkau telah tua, senangkan pula lah hatimu, karena engkau telah terlepas dari medan pertempuran dan perjuangan yang sengit, dan engkau telah memperoleh beberapa ilmu yang dalam-dalam di dalam sekolah hidup. Engkau telah tahu firasat, mengerti gerak-gerik manusia, dan tahu kemana tujuan jalan yang ditempuhnya. Oleh sebab itu, maka segala pekerjaan yang kau kerjakan itu, kalau engkau suka, lebih banyak akan membawa faedah dan lebih banyak tersingkir daripada bahaya. 1 detik daripada umurmu di masa tua lebih mahal harganya daripada bertahun-tahun di zaman muda, sebab semuanya telah engkau lalui dengan pandangan yang terang dan pengalaman yang pahit. Kalau engkau dari turunan yang mulia-mulia, tenangkanlah hatimu, karena dirimu tergambar dan terpeta di dalam hati tiap-tiap sahabat itu. Kalau engkau memang di dalam kalangan sahabat yang banyak itu, lezat rasanya kemenangan, dan kalau kalah tidak begitu terasa. Lantaran banyaknya orang yang menghargai
dan memperhatikan engkau. Engkau dapatlah insaf, tandanya harga dirimu mahal dan timbanganmu berat. Yang penting ialah engkau dapat keluar dari daerah mementingkan diri seorang, memandang hanya engkau yang benar, lalu masuk ke dalam daerah yang baru, yaitu mengakui bahwa ada pula orang lain yang pintar, yang berpikir dan kuasa menimbang. Dan jika musuhmu banyak, senangkan pula lah hatimu, karena musuh-musuh itu ialah anak tangga untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Banyak musuh menjadi bukti atas sulitnya pekerjaan yang engkau kerjakan. Tiap-tiap bertambah maki celaknya kepada engkau, atau hasad dengkinya, atau mulutnya yang kotor dan perangannya yang keji, bertambahlah teguhnya perasaanmu, bahkan engkau bukan barang murah tetapi barang mahal. Dari celaannya yang benar-benar mengenai kesalahanmu, engkau dapat memperoleh pengajaran. Mula-mula maksudnya hendak meracunimu dengan serangan-serangannya yang kejam dan keji. Maka engkau sendiri, engkau saring racun itu dan engkau ambil untuk pengobat dirimu. Mana yang berfaedah, engkau buanglah mana yang lebihnya. Ingatlah, pernahkah seekor burung elang yang terbang membumbung tinggi mempedulikan halangan burung layang-layang yang menghalanginya? Kalau badanmu sehat, senangkanlah hatimu. Tandanya telah nyata pada dirimu kekayaan Tuhan dan kemuliaan nikmat-Nya. Lantaran badan yang sehat, mudahlah engkau mendaki bukit kesusahan dan menempuh padang kesulitan. Dan kalau engkau sakit, senangkan pula lah hatimu, karena sudah ternyata bahwa dirimu adalah medan tempat perjuangan di antara dua alam yang dijadikan Tuhan, yaitu kesehatan dan kesakitan. Kemenangan akan terjadi kepada salah satu yang kuat. Kesembuhan mesti datang sesudah perjuangan itu, baik kesembuhan dunia ataupun kesembuhan yang sejati. Kalau engkau menjadi orang luar biasa, senangkanlah hatimu, karena pada tubuhmu telah nyata cahaya yang gilang gemilang. Tandanya Tuhan telah melihat engkau dengan tenang, sehingga menimbulkan kesuburan dalam pikiranmu. Dilihatnya otakmu sehingga cerdas, dilihatnya matamu sehingga jadi ajimat, dilihatnya suaramu sehingga jadi sihir. Bagi orang lain, perkataan dan tiap-tiap suku kalimat yang keluar dari mulutnya hanya menjadi tanda bahwa dia hidup saja. Tetapi bagi dirimu sendiri menjadi cahaya yang berapi dan bersemangat, boleh membakar dan boleh mendinginkan, boleh merendahkan dan boleh meninggikan, boleh memuliakan dan boleh menghinakan, sehingga bolehlah engkau berkuasa kepada alam, adalah sehingga dia pun ada. Kalau engkau dilupakan orang, kurang mahsyur, senangkan pula lah hatimu. Karena lidah tidak banyak yang mencelamu, mulut tak banyak mencacatmu, tak ada orang lain yang dengki kepadamu, tak ada orang yang meniatkan jatuhmu, maka tak banyak memandangmu. Itu di hadapanmu adalah puncak bukit kemuliaan orang mahsyur itu berdiri di atas masyarakat. Dan engkau pun salah seorang dari anggota dari masyarakat itu. Rumah batu yang indah berdiri di atas kumpulan tanah dan pasir yang kecil-kecil. Dengan demikian itu, engkau akan merasakan kesenangan hati yang kerap kali tak didapat oleh orang yang bibirnya tak pernah merasakan air hidup dan rohnya tak pernah mandi di dalam ombak ilham. Kalau sahabatmu setia kepadamu, tenangkanlah hatimu, karena pertukaran siang dan malam telah menganugerahi engkau kekayaan yang paling kekal. Dan kalau kawanmu hianat, senangkan juga hatimu. Sebab kalau kawan-kawan yang hianat itu mungkir dan meninggalkan engkau, tandanya dia telah memberi jalan lapang buat engkau. Kalau tanah airmu dijajah atau dirimu diperbudak, senangkanlah hatimu. Sebab penjajahan dan perbudakan membuka jalan bagi bunga yang terjajah atau diri yang diperbudak kepada perjuangan melepaskan diri dari belenggu. Itulah perjuangan yang menentukan hidup atau mati, dan itulah yang meninggalkan nilai. Ketahuilah bahwa tidaklah didapat suatu bangsa yang terus-menerus dijajah. Dan jika engkau dari bangsa yang merdeka, senangkanlah hatimu, sebab engkau duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada bagimu kesempatan mencari kekuatan baru. Kemerdekaan itu mesti diisi dengan bahan-bahan yang baik, dan bagimu terbuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu.
Kalau engkau hidup dalam kalangan orang yang kenal akan diri dan cita-cita engkau, paham mereka siapa engkau, senangkanlah hatimu. Karena di sana dapat engkau mengusahakan tenaga muda setiap hari, dan kekuatan pun bertambah. Roh serta semangat menjadi baru. Engkau bertambah subur dan tegak, menaungi lautan dan daratan. Dan kalau engkau hidup dalam kalangan masyarakat yang masih rendah, yang tidak mengerti bagaimana menghargai cita-cita orang, sehingga engkau merasa sia dangkal, maka senangkan juga hatimu. Karena dengan sebab itu, engkau memperoleh kesempatan jadi burung, lebih tinggi terbangmu daripada orang-orang yang patap sayah itu. Engkau boleh melayang ke suatu langit hayal, untuk mengobati pikiranmu yang gelisah, untuk melepaskan dahaga jiwamu. Kalau engkau dicintai orang dan mencintai, senangkanlah hatimu. Tandanya hidupmu telah berharga. Tandanya engkau telah masuk daftar anak bumi yang terpilih Tuhan, telah memperlihatkan belas kasih-Nya kepadamu lantaran pergaduhan hati sesama makhluk. Dua jiwa di seberang masyrik dan maghrib telah terkungkung di bawah satu perasaan di dalam lindungan Tuhan. Di sanalah waktunya engkau mengetahui rahasia perjalanan matahari di dalam palak. Ketika pajarnya dan terbenamnya, tandanya Tuhan telah membisikkan ke telingamu nyanyian alam ini. Lantaran yang demikian itu, dua jiwa berenang di dalam langit hayal di waktu orang lain terbenam. Keduanya berdiam di dalam kesukaan dan ketentraman, bersenda gurau di waktu sungguh-sungguh. Dan jika engkau mencintai tetapi cintamu tak terbalas, senangkan jugalah hatimu. Karena sesungguhnya orang yang mengusir akan jatuh kasihan dan ingin kembali kepada orang yang diusirnya itu setelah dia jauh dari matanya. Dia akan cinta yang lebih tinggi derajatnya daripada cinta lantaran hawa. Terpencil jauh membawa keuntungan insaf, kebencian meruncingkan cita-cita dan membersihkan perbuatan. Sehingga lantaran itu hati akan bersih, laksana bejana kaca yang penuh berisi air hulud, air kekal yang dianugerahkan Tuhan. Dengan sebab itu, engkau akan memperoleh juga kelak tempat yang merupakan cinta itu. Kalau tak ada pada insan, akan ada pada yang lebih kekal daripada insan. Bersedialah menerima menyuburkan cinta, walaupun bagaimana besarnya tanggunganmu, karena cinta memberi dan menerima. Cinta itu gelisah tetapi membawa tentram. Cinta mesti lalu di hadapanmu, sayang engkau tak tahu bila lalunya. Hendaklah engkau jadi orang besar yang sanggup memikul cinta yang besar. Kalau tak begitu, engkau akan beroleh cinta yang rendah dan murah. Engkau menjadi pencium bumi. Engkau akan jatuh ke bawah, tak jadi naik ke dalam benteng yang kuat dan teguh. Benteng yang gagah perkasa yang sukar tertepuh oleh manusia biasa. Karena tugu cita-cita hidup itu berdiri di seberang kekuasaan dan kemelaratan yang diletakkan oleh kerinduan kita sendiri. Merasa tentamlah selalu, senangkanlah hatimu atas semua keadaanmu, karena pintu kebahagiaan dan ketentraman itu amat banyak, tak terbilang. Kesulitan perjalanan hidup kian menit kian baru, maka senanglah selalu, merasa tertamlah selalu. Oke, itu ya. Jadi puisi ini menggambarkan, ya, kata-kata ini menggambarkan bahwa dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita harus senang, ya, karena selalu ada pelajaran, selalu ada hikmah di balik seluruh peristiwa itu. Oke.